Ya kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekarang saya tanya kepada Pak Sambodo. Pak Sambodo, kita memang apresiasi sangat besar ya. Iya, Mbak. Aparat kepolisian sudah melakukan screening ini secara berlapis. Kita juga tahu pasti ada keterbatasan. Tapi mengingat puncak arus balik akan terjadi Jumat, Sabtu atau Minggu. Nah, akan lebih banyak lagi tidak Pak rencana yang akan dites para pemudik ini? Iya, data kami menunjukkan bahwa sejak tanggal 15, 16, 17, 18, 4 hari kemarin, itu kendaraan yang masuk ke Jakarta dari 3 gerbang utama, yaitu Cikampek Utama yang dari Jawa Tengah, Kalitama yang dari Jawa Barat, dan Cikupa yang dari arah Banten, itu kurang lebih sekitar di 300.000 kendaraan. Jadi kalau tadi datanya 500.000 berarti masih ada sekitar 200.000 kendaraan yang belum kembali. Walaupun kalau kita lihat angka perharinya itu meningkat ya. Contoh misalnya dari Cikampek tanggal 15 itu sekitar 15.000, tanggal 16 22.000, tanggal 17 hari Senin 23.000, hari Selasa kemarin itu di angka 35.000. Jadi memang kelihatan peningkatan yang cukup signifikan, dan memang karena hari Senin ada yang sudah mulai sekolah, ada yang mulai masuk kerja dan sebagainya, memang kita perkirakan Jumat, Sabtu, Minggu ini ada kenaikan dan merupakan bagian dari puncak arus balik. Tentu yang kita perhatikan tidak hanya jalur tol, tapi juga jalur arteri, mengingat kemarin puluhan ribu juga pemudik yang menggunakan sepeda motor, dan sepertinya kalau melihat pengamatan di jalan tol belum seluruhnya kembali ke Jakarta. Nah, untuk menghadapi ini, di titik-titik penyekatan kami sudah menyiapkan cukup banyak antigen kitnya. Kita punya hampir 400.000 kit yang sudah disiapkan oleh Bapak Kapolda Metro Jaya, baik untuk disebar di polsek-polsek berbasis RT RW maupun untuk 35.000 yang akan disiapkan di titik-titik pemeriksaan di 14 pintu masuk Jakarta. Dan tentu karena sifatnya random sampling, semakin nanti arusnya semakin besar, tentu akan semakin banyak pengemudi yang kita periksa. Dengan angka sekitar 13.000 hanya dalam waktu 5 hari, ini paling tidak kami bisa memeriksa sekitar 3.000 orang setiap hari dari 14 pintu masuk. Walaupun itu sifatnya random sampling. Baik. Tentu kapasitas ini akan kita siapkan. Kemarin kami sudah dibantu dengan nakes dari TNI, ada dari darat, laut, udara, dari Bitdokes Polda, dari Dinkes DKI, Dinkes tempat, semuanya bahu-membahu untuk kita sama-sama memastikan pemudik kembali ke Jakarta dalam keadaan sehat. Baik, terima kasih Pak Sambodo. Nah, sekarang saya ke Mas Hermawan. Kalau dulu, mungkin tahun yang lalu, ketika mungkin ada masa karantina, walaupun pulang dari luar kota tidak apa-apa, aman, asal di rumah saja. Sekarang kan WFH sudah semakin berkurang. Mal-mal sudah buka, ibaratnya perekonomian sudah kembali bergerak. Itu artinya ya para pemudik ini kan pekerja. Betul. Jadi Senin mau ditempelin stiker, mereka kerja juga. Ini bagaimana? Berinteraksi juga? Iya, memang sekarang ini kan Baca-Ca semuanya terbuka ya. Iya. Jadi WFH tinggal slogan sebenarnya, karena aktivitas di lapangan itu begitu tinggi. Nah, sebenarnya yang menarik ya, cara screening yang dilakukan oleh aparatur kepolisian kita bagus yang disampaikan Pak Sambodo. Tetapi kalau bisa Pak Sambodo supaya lebih precise lagi, random testingnya itu dilihat berdasarkan volume lalu lintas yang lewat. Pagi, siang, sore, malam itu volume yang paling banyak di mana? Sehingga juga randomnya itu proporsi terbesar. Misalnya kalau paling banyak malam, ya malam proporsinya. Kalau paling besar siang, siang proporsinya. Supaya lebih precise. Agar 400.000 lebih antigen tadi untuk pemeriksaan itu betul-betul lebih efektif yang digunakan. Nah, ini penyaringan pertama. Dengan begitu sebenarnya, hasil dari teman-teman kepolisian ini, kalau dilakukan secara sistematik random sampling, itu bisa mengestimasi resiko di dalam populasi DKI misalnya. Tadi Pak Sambodo mengatakan 300.000 sudah kendaraan yang sudah masuk, berarti mungkin masih separohnya yang belum masuk ke DKI. Nah, separuh ini juga harus dilakukan upaya testing secara random yang baik supaya lebih presisi, sehingga begitu hasilnya keluar nanti data yang dari teman-teman kepolisian bisa diacu oleh pemerintah DKI supaya mengestimasi resiko dalam populasi, bagaimana dilakukan tracing, bagaimana treatmentnya nanti, bagaimana kapasitas komunitas itu diberdayakan lebih baik, sehingga resiko-resiko ini diminimalisir. Tetapi kita harus jujur, memang semuanya terbuka. Keterbukaan ini tidak lagi bisa kita selesaikan secara komunitas, klaster tertentu, tetapi harus dilakukan keseluruhan. Meminimalisir resiko, memutus mata rantai belum tentu. Nah, ini yang menjadi PR pemerintah DKI. Baik, terima kasih Mas Hermawan, terima kasih Pak Sambodo atas waktunya dan selamat bekerja kembali Pak.